Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam. kelompok Biomedik 2. Kami dari kelompok Biomedik 2 Grup H akan mempresentasikan review jurnal kami dengan topik bakteri morfologi, habitat, dan patogenesis, serta penyakit yang disebabkan oleh bakteri, yaitu bakteri TBC atau Mycobacterium tuberculosis. Pertama, saya akan memperkenalkan anggota kami. Dengan saya sendiri, Adinda Putri Nabila. Lalu ada Hanum Maharani. Hadir. Lalu ada Kansa Khairunisa. Hadir. Lalu ada Wahyudi. Hadir. Lalu ada Aurel Artemevia Edrian Eka Suci. Hadir. Lalu yang terakhir ada Erina Krisnawati. Hadir. Saya akan melanjutkan dengan penampisan, yaitu e-resources.perpusnas.go.id ProQuest. Penampisan menggunakan Mycobacterium tuberculosis and human health and pulmonary and infection and bacteria. Filter, jurnal akademik, 12 bulan terakhir, tuberculosis and public health and patient and drug resistant. Artikel menggunakan bahasa Inggris, yaitu ada 6 artikel. Dimulai dari judul pertama. Judul pertama ada Genetic Diversity and Drug Resistance Pattern of Mycobacterium tuberculosis strains isolated from pulmonary tuberculosis patients in the Benishangul Gumuz region and its surroundings, northwest Ethiopia. Lalu dengan judul kedua. Judul kedua yaitu High Frequency of Azole-Resistant Candida spp Colonization Among Presumptive Multidrug Resistant Tuberculosis MDR-TB Patients. Lalu dengan artikel ketiga. Artikel ketiga, yakni Molecular Diagnosis, Genetic Diversity and Drug Sensitivity Pattern of Mycobacterium tuberculosis strains isolate from tuberculous meningitis patient at a tertiary care hospital in South India. Lalu dengan judul keempat. Factors affecting outcome of longer regimen multidrug resistant tuberculosis treatment in West Java, Indonesia, a retrospective cohort study. Dengan artikel kelima yaitu Implementation Status of National Tuberculosis Infection Control Guidelines in Bangladesh Hospital. Lalu dengan artikel terakhir yaitu keenam. Treatment interruption and associated factors among patients registered on drug-resistant tuberculosis treatment in Amhara Regional State, Ethiopia from 2010 until 2017. Lalu kami akan membacakan identitas dimulai dari artikel pertama. Identitas dari artikel pertama yaitu jurnal yang direview adalah research artikel yang ditulis oleh Tekel Argeko Lobial, Imtubesinas, Ulde Yamunel, Daniel Astrat, Demise Beyene, Magnar Bioras, Abraham Aseva. Jurnal yang berjudul Genetic Diversity and Drug Resistant Pattern of Mycobacterium tuberculosis strains isolated from pulmonary tuberculosis patients in the Benishangul Gumuz region and its surrounding northwest Ethiopia dipublikasikan pada 8 April 2020 dengan rentang halaman 1 sampai 16 halaman. Judul yang kedua artikel kedua. Pada artikel yang kedua ini identitasnya yaitu jurnal yang direview ini adalah research artikel yang ditulis oleh Surya Dharma, Angga Ambara, Abu Tholib Aman, Lutfia Anissa, Nur Rahman, Nur Sayuti, Triwibaba. Jurnal yang berjudul High Frequency of Azole-Resistant Candida spp Colonization Among Presumptive Multidrug Resistant Tuberculosis MDR-TB pasien ini dipublikasikan pada tanggal 19 November tahun 2020
dengan rentang halaman 1 sampai dengan 12 halaman. Lalu dilanjut dengan artikel ketiga. Untuk identitas dari artikel ketiga ini, jurnal yang direview adalah research article yang ditulis oleh Krishna Priya, Krishna Kumaryama, Kalaiarasan L8, Mutia Muturaj, Kadiravan Tamilarasu, Sakavinat Kamar, Noyal Maria Joseph. Nah, jurnal yang berjudul Molecular Diagnosis Genetic Diversity and Drug Sensitivity Pattern of Mycobacterium tuberculosis strain isolate from tuberculous meningitis patient at a tertiary care hospital in South India ini dipublikasikan pada tanggal 5 Oktober 2020 dengan rentang halaman 1 sampai 12 halaman. Dilanjut dengan artikel keempat. Jurnal yang diulas adalah research article yang ditulis oleh Arto Yuwono, Cica Pratiwi, Prayudi Santoso, dan Boni Wia Mestari. Jurnal yang berjudul Factor Affecting Outcome of Management Multi-Drug Resistant Tuberculosis Treatment in West Java, Indonesia, a retrospective cohort study, dipublikasikan pada tanggal 8 Februari 2021 dengan rentang halaman 1 sampai 18 halaman. Lalu artikel kelima, dengan identitas jurnal yang direview adalah research article yang ditulis oleh Arifan Nasnin, Sayyidah Taranum, Kamal Ibni Amin Kouduri, Muhammad Tauhidul Islam, S.M. Hasibul Islam, Syahriar Ahmid, Syayera Banu, MD Saiful Islam. Jurnal yang berjudul Implementation Status of National Tuberculosis Infection Control Guidelines in Bangladesh Hospital ini dipublikasikan pada tanggal 16 Februari 2021 dengan rentang halaman 1 hingga 16 halaman. Dilanjutkan oleh artikel terakhir. Baik, identitas artikel yang terakhir, jurnal yang diulas adalah research artikel yang ditulis oleh Mehari Waldemaria Merit, Atalay Koshumuluneh, Melaku Kindi Yenit, dan Getahun Molakasa. Jurnal yang berjudul Treatment Interruption and Associated Factors Among Patients Registered on Drug-Resistant Tuberculosis Treatment in Amhara Regional State, Ethiopia, from 2010 until 2017 ini dipublikasikan pada tanggal 14 Oktober 2020 dengan rentang halaman 1 sampai 11 halaman. Lalu dilanjutkan oleh pembacaan abstrak. Untuk artikel pertama, abstraknya adalah dalam research artikel ini mengkaji informasi dari pasien TB paru BTA positif (PTB) di daerah Benishangul Gumus dan sekitarnya. Informasi yang dicari untuk menentukan berapa banyak pasien yang memiliki multi-drug resistant TB, MRD-TB, yaitu terhadap isoniazid, rifampicin, ethambutol, dan streptomycin, dan juga pengaruh keragaman genetik. Dilanjut dengan artikel kedua. Pada abstrak artikel kedua ini, dalam research artikel ini meneliti pasien multidrug resistant tuberculosis yang berkaitan dengan azol untuk mengetahui frekuensi tinggi Candida SBP yang resisten terhadap azol di antara kelompok pasien multidrug resistant tuberculosis MDR-TB dengan mengambil sampel dahak dari pasien MDR-TB. Lalu untuk abstrak dari artikel yang ketiga, dalam research artikel ini peneliti mengevaluasi kinerja Gene Expert MTB or RIF Gene Expert untuk mendiagnosis TBM. Selain itu, peneliti juga menyelidiki keragaman genetik dan profil kerentanan obat dari strain MTB yang diisolasi dari pasien TBM dengan mengambil sebanyak 293 sampel. Dilanjut dengan artikel keempat. Dalam research artikel ini menjelaskan mengenai penyakit TB jenis MDR-TB atau multi-drug resistant
yang lebih akut daripada penyakit TB pada umumnya karena jenis ini memiliki kondisi di mana Mycobacterium tuberculosis resisten terhadap tidaknya isoniazid dan rifampicin. Kasus MDR-TB meningkat setiap tahun secara global, terutama di Indonesia. Jurnal ini juga menjelaskan mengenai faktor apa saja yang menjadi penentu keberhasilan pengobatan MDR-TB di Indonesia, terutama di Jawa Barat. Dilanjutkan dengan artikel kelima, yaitu dalam research ini menjelaskan bahwa terdapat pedoman untuk pencegahan dan pengendalian infeksi TB yang dibuat pada tahun 2011 di Bangladesh dengan tujuan mengimplementasikan langkah-langkah perawatan kesehatan IPC TB di pengaturan kesehatan di Bangladesh. Pada tahun 2018, tim melakukan 59 wawancara informan kunci dengan petugas kesehatan untuk memahami status dan hambatan yang menghambat penerapan pedoman TB IPC, dan ditemukan bahwa kebanyakan petugas belum mengetahui tentang pedoman IPC TB. Lalu dilanjutkan oleh artikel ke-6. Nah, baik, dalam research artikel yang ke-6 ini menjelaskan tentang penyakit DRTB atau drug resistant tuberkulosis yang dianggap lebih berbahaya daripada penyakit tuberkulosis pada umumnya, serta mengkaji faktor yang dapat mempengaruhi proses penghentian pengobatan pada penderita drug resistant tuberkulosis di wilayah Amhara, Ethiopia, serta mengkaji faktor risikonya guna untuk meminimalkan penularan penyakit DRTB. Lalu akan dibacakan latar belakang dari artikel pertama. Latar belakang dari artikel pertama, walaupun sudah banyak riset dan pengembangan serta obat anti tuberkulosis atau TB tetap menjadi masalah besar kesehatan masyarakat dan merupakan penyebab utama kematian akibat satu agen bakteri, yaitu Mycobacterium tuberculosis. Kemunculan dan penyebaran multi-drug resistant TB atau MDR-TB memperburuk masalah. Biaya awal, diagnosis laboratorium yang tinggi, ditambah dengan sumber keuangan yang langka, telah membatasi pengumpulan informasi tentang pola resistensi obat dan strain yang beredar di pedalaman dan kota di Ethiopia. Di sini penulis menyelidiki kerentanan obat dan keragaman genetik dari isolat mikrobakteria di antara pasien tuberkulosis paru di wilayah Benishangul Gumus dan sekitarnya di barat laut Ethiopia. Lalu akan dilanjutkan oleh pembacaan latar belakang artikel kedua. Latar belakang artikel yang kedua, tuberkulosis ini merupakan salah satu jenis penyakit yang menjadi salah satu penyebab kematian utama di dunia. Nah, masalah yang berkaitan dengan penyakit ini menjadi lebih rumit dengan ditandai meningkatnya prevalensi multidrug resistant tuberculosis MDR-TB. Nah, banyak penyakit lain yang menyertai penyakit tuberkulosis sehingga lebih sulit ditangani. Nah, Candida spp yang merupakan jamur seperti ragi terkenal sebagai salah satu infeksi nosokomial. Nah, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengukur proporsi hipotesis pasien MDR-TB yang terjangkit dengan Candida spp dan untuk mengetahui karakteristik kerentanannya terhadap agen anti jamur kelompok ozol. Lalu dilanjut dengan artikel ketiga. Latar belakang dari artikel ini yakni tuberculous meningitis atau TBM merupakan bentuk terparah dari TB ekstra paru yang memengaruhi sistem saraf pusat. TBM terjadi ketika Mycobacterium MTB dilepaskan ke ruang subarachnoid yang dapat menyebabkan obstruksi aliran cerebrospinal dan meningkatkan tekanan intrakranial. Meskipun akses pelayanan kesehatan sudah memadai, 50% pasien TBM mungkin memiliki gejala sisa neurologis dan mortalitas yang berkisar antara 19,3% sampai 21,5%. Sensitivitas GeneXpert tes molekuler cepat berbasis katrit masih belum cukup tinggi untuk menyembuhkan TBM. GeneXpert Ultra memiliki sensitivitas 70%. Namun studi terbaru dari Donovan melaporkan bahwa GeneXpert Ultra tidak lebih unggul dari GeneXpert untuk diagnosis TBM pada orang dewasa yang terinfeksi
dan tidak terinfeksi HIV. Maka penelitian ini bertujuan untuk memvalidasi kinerja diagnosis gene expert untuk mendeteksi strain MTB dalam sampel CSF dengan menggunakan MGIT 960 sebagai standar emas. Selain itu, pasien TBM didominasi oleh garis keturunan India, Afrika Timur, diikuti oleh Beijing, keluarga S, dan Delhi. Juga karenanya peneliti juga bertujuan untuk memahami keragaman genetik dari strain MTB yang diisolasi dari pasien TBM India Selatan dan untuk membuat profil pola sensitivitas obat di antara strain MTB yang diisolasi dari pasien TBM dengan menggunakan metode fenotip dan genotip. Dilanjutkan dengan artikel keempat. MDR-TB memiliki angka kematian dan kegagalan pengobatannya tinggi. Tingkat keberhasilan pengobatan saat ini 56% di tingkat global, 48% di Indonesia, dan 36% di Provinsi Jawa Barat. Bahkan Indonesia masuk ke dalam 20 besar negara dengan pengidap penyakit MDR-TB tertinggi. Karena penelitian yang mengevaluasi pengobatan jangka panjang belum dilakukan secara merata di negara-negara dengan beban MDR-TB yang tinggi dan belum ada banyak penelitian yang tentang faktor-faktor yang mengaruhi keberhasilan MDR-TB ini, maka terbentuklah penelitian. Dilanjutkan dengan artikel kelima, yaitu tuberkulosis menyebabkan jumlah kematian tertinggi sebagai satu agen infeksius secara global. Pada 2019, 10 juta orang terinfeksi TB secara global, 79% berada di 30 negara dengan beban tinggi, dan 1,2 juta orang meninggal karena TB. Bangladesh adalah salah satu dari 30 negara dengan beban TB tinggi dan menyumbangkan 3,6% dari total global. Karena kurangnya pemahaman akan pentingnya IPC-TB, maka hal ini menjadi prioritas WHO untuk strategi pemberhentian TB pada masyarakat ataupun petugas kesehatan. Dilanjutkan dengan artikel ke-6. Baik, latar belakang dari artikel yang ke-6, yaitu penyakit TB atau tuberkulosis yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis telah menduduki peringkat nomor 1 dalam penyebab kematian akibat penyakit penular. Proses yang panjang untuk mencapai kesembuhan kini lebih terancam dengan adanya multi-drug resistant tuberculosis yang membuat bakteri akan lebih tahan atau lebih resisten terhadap obat. Studi di Ethiopia menemukan bahwa 59,2% penderita di RTB pada tahun 2018 tidak berhasil disembuhkan. Maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik penghentian pengobatan pada pasien di RTB dan faktor-faktor yang terkait khususnya di negara Amhara Ethiopia. Dilanjutkan dengan pembacaan metode. Metode untuk artikel pertama ini, studi awal yang dilakukan di 7 puskesmas dan 2 rumah sakit dalam rentang Oktober 2013 sampai Juni 2014. Melakukan studi cross-sectional kepada pasien TB, paru BTF positif, PTB, melalui sampel sputum dan kuesioner. Sesampainya sampel di laboratorium TB Armor Hansen Research Institute, sputum diproses dengan metode NaLC, NaOH untuk dekontaminasi. Sampel sputum dikultur dengan medium Lowstein-Jansen oleh 0,6% gliserol dan 0,6% pirufat. Uji kerentanan obat diasti dilakukan terhadap isoniazid, rifampicin, etambutol, dan streptomycin menggunakan metode proporsi tidak langsung. Isolat dikarakterisasi menggunakan pengujian dan poligotipe berdasarkan region of difference 9, berbasis polymerase chain reaction. Lalu dilanjutkan oleh pembacaan metode artikel kedua. Nah, metode pada artikel yang kedua ini, metode yang digunakan adalah metode observasi. Hal ini terlihat dari cara peneliti melakukan penelitian dengan cara mengobservasi dahak yang telah diambil dan dikumpulkan dari pasien yang diduga MDR-TB untuk mengetahui adanya Mycobacterium tuberculosis dan status resisten terhadap rifampicin menggunakan gene expert.
kemudian dibudidayakan pada Saborods dextros agar atau SDA untuk membudidayakan Candida SBP. Spesies Candida ditentukan menggunakan High-Chrome Candidal diferensial agar. Setelah itu, kerentanan anti jamur diuji menggunakan metode pengenceran microbot dilution. Nah, tes microdilution kotak-kotak dilakukan untuk mengukur interaksi antara rifampicin dan fluconazole untuk C. albicans. Dilanjutkan oleh pembacaan metode artikel ketiga. Untuk metode artikel ketiga, dalam penelitian ini, peneliti melakukan studi observasi untuk membandingkan kinerja gene expert dengan menggunakan MGIT 960 sebagai standar emas. Sebanyak 293 sampel CSF dari kasus suspek TBM dikumpulkan selama masa penelitian dari Agustus 2018 hingga Februari 2020. Untuk pemeriksaan mikrobakteri digunakan volume CFS sebanyak 2 mili, 1,5 mili digunakan untuk gene expert dan 0,5 mili untuk kultur MGIT 960. Selain itu, 22 strain MTB non-duplikat yang diisolasi dari sampel CSF dikenakan tipe strain MTB MGIT 960 DST SIRE dan line probe SILPA. Sampel CFF menjadi sasaran uji gene expert sesuai dengan instruksi pabrik. 1,5 mili sampel CFF yang diencerkan dengan reagen sampel gene expert MTB diaduk selama 30 detik dan diinkubasi pada suhu kamar selama 10 menit. Lalu sterilitas kultur positif MGIT 960 diperiksa pada plat agar darah. Tes MTT 64AG dilakukan untuk konfirmasi isolat Mycobacterium tuberculosis kompleks yang ditemukan di MGIT 960 sesuai petunjuk pabrik. Ekstraksi DNA dari kultur MGIT 900 MTB digunakan dengan menggunakan kit mini DNA QIA sesuai instruksi yang diberikan oleh pabrikan. Multiplex PCR digunakan untuk mengidentifikasi MTBC dengan menggunakan spesimen primer yang dirancang untuk memperkuat IS 6110, antigen protein B dan MPB 64. Untuk setiap isolat PCR individu menggunakan set primer untuk setiap lokus dijalankan sesuai. Line probe BSI berbasis teknologi strip digunakan untuk mendeteksi resistensi rifampicin akibat mutasi pada RPOB serta resistensi isoniazid akibat mutasi pada Cachigen dan INHA. Analisis mutasi dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak bioedit dengan perangkat lunak SPSS digunakan untuk analisis statistik. Dilanjutkan dengan pembacaan metode artikel keempat. Penelitian ini adalah jenis studi kohort retrospektif pada pasien MDR-TB yang dirawat dengan tindakan pengobatan jangka panjang di Rumah Sakit Umum Hasan Sadikin dari Januari 2015 hingga Desember 2017. Faktor risiko yang berpotensi pada hasil pengobatan dianalisis menggunakan regresi logistik ganda dengan menambahkan beberapa indikator untuk keberhasilan penelitian seperti desain dan pengaturan studi populasi, variabel penelitian, dan analisis statistik. Hasil penelitian adalah tingkat keberhasilan dan tingkat kegagalan. Pengobatan yang berhasil didefinisikan sebagai pasien yang memenuhi kriteria pemulihan atau menyelesaikan pengobatan. Hasil yang tidak diinginkan didefinisikan sebagai kombinasi dari kegagalan, terapi, dan kematian. Kriteria keberhasilan dan hasil yang tidak diinginkan yang digunakan dalam penelitian ini sesuai dengan kriteria WHO. Dilanjutkan dengan pembacaan artikel kelima, yaitu
Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data kualitatif dan kuantitatif informan kunci atau KII, observasi dan daftar periksa penilaian fasilitas, melibatkan kepala unit kedokteran berjumlah 5, dokter senior berjumlah 8, dan dokter junior berjumlah 5. Departemen rawat inap dan rawat jalan. Tenaga laboratorium dan supervisor keperawatan dan pekerja administrasi. Dilakukan wawancara rata-rata selama 42 menit dan menggunakan panduan wawancara terbuka. Mengumpulkan data hingga mendapatkan data jenuh. Dilanjutkan oleh pembacaan artikel. Baik, selanjutnya adalah metode penelitian artikel yang terakhir. Penelitian ini menggunakan metode studi cross-seksional yang berbasis Lembaga Pusat Inisiasi atau TIC yang terdiri dari 4 rumah sakit di Amhara pada September 2010 hingga Desember 2017. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penderita drug resistant tuberculosis di Amhara dengan sampel penderita di RTB yang melakukan pengobatan di TIC. Metode pertama ialah pengumpulan data dan variabel yang diperoleh dari data grafik pasien, buku registrasi, dan juga database komputer. Yang diteliti ialah faktor-faktor pendukung pengobatan seperti keluarga, rekan kerja, sahabat, dan lain-lain. Juga ada pengobatan yang diberikan kepada pasien. Kemudian ada kondisi sosiodemografi seperti jenis kelamin, usia, status sosial, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan juga riwayat perilaku pasien, seperti apakah pasien tersebut merupakan perokok atau memiliki penyakit komorbid yang lain. Dan kemudian dilakukan analisis penghentian obat kepada pasien, baik yang resisten terhadap salah satu atau beberapa jenis obat tuberkulosis. Lalu akan dilanjutkan hasil yang dari artikel pertama. Hasil dari artikel pertama yaitu dari 107 sampel sputum BTA positif yang terkumpul, 81,3%, yaitu 87/107 termasuk kultur positif. Antara 87 isolat Mycobacterium tuberculosis yang diuji terhadap isoniazid, rifampicin, ethambutol, dan streptomycin, 16,1%, 14/87 resistensi terhadap satu atau lebih obat. Multidrug resistant TB, MDR-TB terdapat sebanyak 2,3%, 2/87, salah satunya resisten terhadap keempat obat yang diuji. Monoresistensi isoniazid, ethambutol, dan streptomycin terjadi pada 6,9%, 2,3%, dan 1,15%. Pengujian RD9 berbasis PCR poligotipe mengungkapkan bahwa mayoritas 61,3%, 46/75 strain dapat dikelompokkan menjadi 10 pola poligotipe yang masing-masing mengandung 2 hingga 11 isolat, sedangkan sisanya 38,7%, 29/75 adalah unik. 38%, 29/75 menunjukkan pola yang seperti yang unik, 15 diantaranya telah didefinisikan dengan International Polygotype SIT dan 14 lainnya tanpa SIT sehingga didefinisikan sebagai new. Hasil dari artikel yang kedua yaitu terdapat 355 dugaan pasien MDR-TB yang terdaftar. Sebanyak 101 atau 28,4% pasien dikonfirmasi bahwa memiliki M. tuberculosis. Sedangkan untuk dahak yang positif kandida SPP adalah sebanyak 113 atau 31,8%, yang sesuai dengan 149 kandida SPP yang terisolasi. Nah, Candida albicans adalah spesies yang paling sering, yaitu sebanyak 53,7% dari semua pasien. Kerentanan Candida SPP terhadap intraconazole dan ketoconazole masing-masing adalah 38%, 1,3%, dan 10,7%. Ada hubungan yang signifikan antara riwayat paparan rifampicin dan kerentanan Candida albicans terhadap fluconazole dengan rasio ODDS yaitu 9,96
atau 95% CL 1,83 sampai 54,19 dengan pH kurang dari 0,01, tetapi tidak untuk ketokonazol dan intrakonazol. Alat tes mikrodilusi kotak-kotak menunjukkan bahwa rifampicin penurunan aktivitas fungisida fluconazole untuk C. albicans dengan cara yang bergantung pada dosis. Dilanjutkan dengan pembacaan hasil artikel ketiga. Lalu, pada hasil artikel ketiga, karakteristik populasi penelitian dari total 293 pasien berumur 60 tahun adalah 35. Kinerja kultur gene expert dan MGIT 1960 pada 960 pada sampel CSF dari total 293 pasien, 20 adalah gene expert positif dan 22 MGIT 960 kultur positif. Semua kultur MGIT 960 ditemukan positif untuk uji imunokromatografi MPT 64 AG dan multiplex PCR spesifik spesies MTB. Dari total 20 sampel gene expert positif, 16 dan 4 adalah MGIT 960 kultur positif dan negatif. Masing-masing di antara dua-dua kasus MGIT positif, 16 dan 6 adalah gene expert positif dan negatif. Masing-masing sensitivitas dan spesifitas gene expert adalah 72,7% dan 98,5%. Masing-masing dengan menggunakan kultur MGIT 960 sebagai standar emas. Profil kerentanan obat dan genotip-fenotip dari dua-dua kultur positif MGIT, 3 strain ditemukan resisten terhadap INH dan MGIT DST. Uji lain probe esai mengungkapkan bahwa di antara dua-dua kultur MGIT positif, 2 strain MTB resisten terhadap INH dan 1 resisten multi-obat. Miruvi NTR di rumah sakit perawatan tersier dari India Selatan ini, mayoritas strain MTB adalah garis keturunan EAI, diikuti oleh Beijing, S Family, dan Delhi. Lalu dilanjutkan oleh pembacaan hasil artikel keempat. Sebanyak 492 pasien terdaftar selama masa studi. 50% pasien MDR-TB memiliki tingkat keberhasilan pengobatan lebih tinggi. Pada usia kurang lebih 45 tahun, keberhasilan pengobatan laki-laki, indeks massa tubuh normal, tidak ada pengobatan tuberkulosis sebelumnya, konversi kultur kurang lebih 2 bulan, penelitian WTA atau AFB smear kurang lebih 1 adalah faktor independen yang terkait dengan peningkatan keberhasilan pengobatan. Konversi kultur dahak kurang lebih 2 bulan adalah faktor utama yang mempengaruhi kesuksesan pengobatan tersebut. Lalu dilanjutkan oleh pembacaan hasil dari artikel kelima, yaitu sebanyak 59 petugas kesehatan berpartisipasi dalam penelitian ini. 28 orang adalah dokter, 11 perawat, 19 pegawai laboratorium, dan 1 direktur proyek. Direktur proyek terlibat dalam keseluruhan pemantauan dan pengawasan kegiatan proyek TB serta manajemen pasien TB di rumah sakit. Dokter dan perawat bekerja langsung dengan pasien TB dan pekerjaan laboratorium secara teratur terpajan pada pasien dan spesimen mereka. Usia rata-rata peserta adalah 45 tahun dengan durasi kerja rata-rata 10 tahun. Rumah sakit khusus TB menyediakan layanan medis terutama untuk pasien yang sakit parah dengan TB atau memiliki TB MDR. Dilanjutkan dengan pembacaan artikel Baik, yang terakhir adalah hasil dari artikel yang ke-6,
Dari 582 penderita di FTB yang ikut dalam penelitian, sebanyak 550 pasien memiliki informasi yang lengkap untuk dianalisis. Usia rata-rata pasien yakni 31 tahun, 52,73% adalah penduduk perkotaan, 56,73% adalah berjenis kelamin laki-laki, 50,64% pasien sudah menikah, 29,98% pasien tidak bersekolah, 65,08% pasien mengalami efek samping pengobatan, dan 28,3% pasien koinfeksi HIV. Prevalensi penghentian obat pada pasien di RTB yakni 14,55% dengan 15% pasien melakukan penghentian pengobatan baik pada tahap pengobatan intensif ataupun tahap lanjutan, di mana rata-rata durasi penghentian obat berkisar antara 12 hari pada masa pengobatan intensif dan 6 hari pada masa pengobatan lanjutan. Lalu dilanjutkan oleh pembacaan pembahasan dari artikel pertama. Untuk artikel pertama, pembahasannya yaitu penelitian ini ditunjukkan untuk memahami epidemiologi dari strain Mycobacterium tuberculosis di tempat yang sulit dijangkau, agar nantinya dapat menyimpulkan informasi saat adanya intervensi. Semua isolat teridentifikasi sebagai Mycobacterium tuberculosis dalam uji PCR berbasis RD9. 39 pola poligotipe berbeda yang teridentifikasi merupakan 61,3%, 46/75 dari kelompok isolat dalam 2-11 pola serupa menunjukkan tingkat keragaman strain Mycobacterium tuberculosis yang tinggi di daerah tersebut. Dominasi klaster dalam SIT 289 11 isolat dan SIT 53 9 isolat sangat menunjukkan adanya penularan aktif tuberkulosis di daerah tersebut. Hebatnya, hal ini terjadi meski pemukiman penduduk di wilayah tersebut terpencar. Strain new dari garis keturunan 2 teridentifikasi membutuhkan perhatian khusus dan perlu dikarakterisasi lebih lanjut. Selain itu, ada 63,6%, 22/33 galur dengan polis poligotipe new yang belum pernah dilaporkan sebelumnya. Temuan ini menyoroti perlunya penyelidikan lebih lanjut tentang epidemiologi molekuler Mycobacterium tuberculosis di wilayah perbatasan negara yang luas untuk memahami tren dengan lebih baik dan menanggapi tantangan yang muncul. Dilanjutkan oleh pembacaan pembahasan artikel kedua. Pembahasan artikel yang kedua. Nah, pada tabel 1 terlihat bahwa frekuensi kandida SPP kolonisasi lebih besar di antara individu non-tuberkulosis. Nah, sebanyak 71,6% yang terjangkit oleh spesies Candida SPP. Nah, namun jika pasien dikategorikan sebagai Mycobacterium tuberculosis dan tidak terinfeksi, berbeda dengan jelas. Nah, penderita tuberkulosis cenderung memiliki kemungkinan lebih besar untuk dikolonisasi oleh lebih dari satu jenis lebih dari spesies Candida. Nah, Candida albicans masih merupakan spesies paling banyak yang diisolasi dari dahak pada pasien tuberkulosis, yaitu 5%, dan non-tuberkulosis 57,8%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi C. albicans lebih tinggi pada dibandingkan dengan pasien TB. Nah, proporsi Candida SPP rentan terhadap fluconazole adalah 38,3%.
yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan laporan lain. Nah, proporsi kandidat ketoconazole adalah 10,7%. Dengan laporan sebelumnya, yakni hanya 14 pada tahun 2017. Proporsi kandidat adalah 1,3%, yang secara 92,7%. Hebatnya, resisten terhadap flutraconazole yang mati saluran pernafasan. Fenomena ini tidak dilaporkan pada pasien dengan kondisi klinis yang berbeda. Oleh pembacaan pembahasan artikel ketiga. Lalu untuk pembahasan artikel yang ketiga, dalam penelitian ini, peneliti membandingkan kinerja diagnostik kini expert untuk mendeteksi MTB dalam sampel CSF dengan menggunakan MGIT 960 sebagai standar emas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kini expert memiliki sensitivitas 72,7% dan sensitivitas 98,5% untuk mendiagnosis TBM dengan menggunakan MGIT 960 sebagai standar emas. Peneliti mengamati bahwa dari total 293 sampel, 22 positif untuk kultur MGIT 960 dan 20 positif gene expert. Ini tidak mungkin. Positif palsu mungkin terjadi karena kontaminasi silang. Karena cartridge gene expert memiliki ruang tertutup, alasan lain untuk gene expert positif palsu mungkin karena dimulainya pengobatan empiris untuk pasien TBM sebelum hasil kultur diketahui. Dalam penelitian ini, peneliti menyelidiki keragaman genom dari 22 MTB strain yang diisolasi dari sampel CSF menggunakan 24 niru. Profil kerentanan obat dari strain MTB yang diisolasi dari sampel CSF dianalisis dengan metode fenotip dan genotip. Hasil penelitian menyoroti bahwa LPA memiliki kinerja yang lebih baik dibandingkan dengan gene expert dan MGIT 960 dalam hal deteksi resistensi RIF. Dari total 22 MTB strain, 3 diantara resisten terhadap INH oleh MGIT 960 dan LPA. Menariknya, isolat ini sensitif terhadap RIF oleh MGIT DST SIRE. Meskipun asosiasi distribusi di 516F dengan uji kerentanan sumbang dilaporkan dalam penelitian sebelumnya, data penelitian tidak sesuai dengan hasil. Lalu dilanjutkan oleh pembacaan pembahasan artikel keempat. Dari artikel ini ada 9 variabel yang menjadi acuan kuat untuk memprediksi keberhasilan pengobatan tersebut. Antara lain, usia yang lebih dari 45 tahun tingkat keberhasilannya rendah karena penurunan fungsi usus dalam menyerap obat. Efek samping dan interaksi obat juga lebih tinggi karena berkurangnya fungsi hati dan ginjal untuk eliminasi obat. Pasien MDR-TB dengan BMI normal memiliki peluang keberhasilan pengobatan 1,21 kali lebih tinggi. Pasien MDR-TB dengan HIV memiliki keberhasilan pengobatan rendah karena harus meminum banyak obat sehingga interaksi obat lebih tinggi. Hal ini juga menyebabkan penurunan efektivitas pengobatan dan efek samping yang lebih besar. Pasien MDR-TB dengan CKD atau chronic kidney disease mengalami keberhasilan pengobatan 3,65 kali lebih rendah karena efek samping obat yang lebih sering dan penurunan fungsi ginjal yang lebih progresif. Laki-laki 1,24 kali memiliki keberhasilan tinggi karena wanita lebih sulit mencapai pelayanan kesehatan akibat hambatan budaya dan tingkat pendidikan yang rendah. Riwayat pengobatan TB adalah faktor risiko terkuat untuk menentukan hasil pengobatan, baik yang masih dalam masa pengobatan maupun yang berhenti berobat. Lanjut. Waktu konversi dahak dalam 2 bulan pertama meningkatkan tingkat keberhasilan pengobatan sebesar 2,88 kali karena konversi dahak yang lebih lama bisa menggambarkan lebih banyak obat yang resisten terhadap Mycobacterium tuberculosis. Lalu kemudian hasil AFB smear meningkatkan kemungkinan keberhasilan pengobatan sebesar 1,99 kali, dan yang terakhir yaitu lesi kavitas meningkatkan resiko hasil pengobatan yang buruk sebesar 1,42 kali.
Lalu dilanjutkan oleh pembahasan artikel kelima, yaitu dalam studi ini mengidentifikasikan penerapan pedoman IPCTB nasional yang buruk di rumah sakit khusus TB dan rumah sakit umum perawatan tersier. Kurangnya kebijakan tingkat rumah sakit, ketidaksadaran petugas kesehatan terhadap kebijakan IPCTB nasional, dan tidak ada persediaan respirator N95 untuk perawatan umum tersier tersier. Rumah sakit membuat petugas kesehatan rentan terhadap infeksi yang ditularkan melalui udara. Kegiatan manajerial sebagian dilaksanakan karena kurangnya instruksi dari kementerian yang berwenang, kurangnya tenaga kerja, anggaran terbatas, dan kurangnya rencana pengendalian infeksi yang rinci. Dalam penelitian ini, rumah sakit khusus TB terutama mempertahankan pemisahan pasien TB umum dan pasien TB yang resistan terhadap beberapa obat, dengan penerapan yang sangat terbatas dan langkah-langkah pengendalian manajerial dan administrasi. Pengendalian lingkungan bertujuan untuk mengurangi konsentrasi partikel infeksius di sekitarnya. Keberadaan kipas jendela besar, pintu yang luas, dan jendela yang memungkinkan adanya ventilasi alami yang baik di area studi menunjukkan bahwa area ini berventilasi baik. Kedua, penelitian ini dilakukan di 11 rumah sakit yang tidak dipilih secara acak, dan oleh karena itu temuan mungkin tidak dapat digeneralisasikan untuk semua rumah sakit yang memberikan perawatan kepada pasien TB. Namun temuan studi ini konsisten dengan laporan dan studi sebelumnya yang dilakukan di rumah sakit pemerintah dan non-pemerintah. Baik, akan dilanjutkan oleh pembacaan artikel ke-6. Pembahasan artikel yang ke-6, menurut hasil analisis dari regresi logistik biner bivariabel, mencatat bahwa jenis kelamin perempuan dan yang belum menikah lebih tahan terhadap penghentian pengobatan dengan rasio ganjil kurang dari 1. Sedangkan tidak bersekolah, tidak bekerja, tidak memiliki pendukung pengobatan, pernah melakukan pengobatan sebelumnya, memiliki efek samping obat, dan komorbiditas merupakan faktor risiko untuk penghentian pengobatan dengan rasio ganjil lebih besar daripada 1. Kemudian dalam analisis regresi logistik biner multivariabel, faktor yang terkait dengan proses penghentian pengobatan yakni adanya efek samping obat dan faktor pendukung pasien seperti yang sudah disebutkan tadi, ada keluarga, rekan kerja, sahabat, dan lain sebagainya. Pasien penderita DRTB yang tidak mengalami efek samping dari pemberian obat akan memiliki 1,5 kali kemungkinan untuk tidak memilih penghentian obat, begitu pula pada faktor pendukung pasien. Dalam penelitian di India Selatan, efek samping yang ditimbulkan dari konsumsi obat yakni ada mual, muntah, dan juga pusing. Hal ini dapat menurunkan kepatuhan pasien terhadap pengobatan TB karena dianggap mengganggu. Selanjutnya ada studi di Amerika Serikat mengungkap bahwa 39,4% dari pasien penderita DRTB menghentikan pengobatan karena toksisitas linzoid yang tinggi. Kemudian ada juga penelitian di Nigeria dan juga Ghana mengungkapkan bahwa adanya faktor pendukung bagi pasien mampu membuat kondisi pasien lebih baik dan tidak memilih jalur penghentian obat. Di situ karena ada seperti motivasi dari faktor pendukung untuk bisa mencapai kesembuhan. Lalu dilanjutkan oleh pembacaan kesimpulan. Kesimpulan dari artikel pertama yaitu penelitian saat ini menunjukkan prevalensi MDR-TB sedang, namun monoresistensi tinggi yang diamati terhadap isoniazid, salah satu dari 2 obat untuk MDR-TB, menunjukkan potensi ancaman tersembunyi untuk peningkatan MDR-TB secara tiba-tiba jika resistensi terhadap rifampicin meningkat. Pola Poligotipe menunjukkan penurunan TB aktif yang sedang berlangsung di daerah tersebut. Hasil tersebut menggarisbawahi perlunya pemantauan yang lebih terhadap resistensi obat TB dan studi epidemiologi di wilayah Benisanggul Gumus dan wilayah pedalaman lainnya di negara Ethiopia. Lalu pembacaan artikel kedua,
kesimpulan dari frekuensi tinggi kandidat SPP resisten terhadap azol yang mengisolasi kolonisasi di RTB. Nah, interaksi rifampicin, hubungan paparan kronis terhadap rifampicin si azolit. Lalu untuk kesimpulan artikel yang ketiga, meskipun penelitian ini dibatasi oleh ukuran sampel yang relatif kecil, penelitian ini menyorot kegunaan diagnosis gene expert untuk TBM, keragaman genetik strain MTB yang diisolasi dari pasien TBM dari India Selatan yang paling dominan dan dikaitkan dengan resistensi obat di antara pasien TBM, diikuti oleh Delhi. Selain itu, hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian antara kultur gene expert MTB, LPA, dan MGIT 960 berhubungan dengan resistensi rifampicin dan yang dapat menyebabkan kegagalan pengobatan atau relapse. Oleh karena itu, harus dilakukan penelitian lebih lanjut. Dilanjutkan oleh pembacaan artikel keempat. Kesimpulan dari artikel ini yaitu usia, jenis kelamin, indeks massa tubuh atau BMI, riwayat pengobatan tuberkulosis, waktu konversi dahak, hasil tes BTA atau AFB smear, infeksi HIV, penyakit ginjal kronis, dan lesi kavitas dapat digunakan sebagai faktor penentu keberhasilan tindakan pengobatan MDR-TB jangka panjang. Lalu kesimpulan artikel kelima. Penelitian ini menemukan bahwa tidak ada inisiatif untuk menyebarluaskan pedoman IPCTB nasional ke rumah sakit yang mengakibatkan ketidakpatuhan terhadap ukuran IPCTB di antara petugas kesehatan rumah sakit. Hingga IPCTB dinilai buruk untuk penanganan TB di beberapa rumah sakit. Dengan ini maka dinilai harus dibentuk sebuah komite untuk pengendalian infeksi, memberikan pelatihan kepada petugas kesehatan, dan memantau serta mengevaluasi kegiatan pengendalian infeksi harus ada untuk melaksanakan pengendalian infeksi secara efektif. Lalu dilanjutkan oleh artikel Baik, kesimpulan dari artikel yang terakhir, dalam penelitian penghentian pengobatan pada pasien penderita drug resistant tuberculosis, kehadiran dari pendukung pengobatan dan ketiadaan efek samping yang merugikan atau pemberian obat yang tepat sangat menunjang penurunan kejadian penghentian pengobatan. Dengan demikian, interaksi hubungan yang baik antara pasien dengan pendukung pengobatan dan juga farmakologi yang baik sangat dianjurkan dalam penelitian ini. Dari pembacaan tabel di atas, kami mendapat kesimpulan yaitu tuberkulosis adalah suatu penyakit menular langsung yang disebabkan karena bakteri TB atau Mycobacterium tuberculosis. Mayoritas bakteri TB menyerang paru, tetapi tak jarang pula bakteri ini dapat menyerang organ tubuh yang lain. Banyak jenis penyakit tuberkulosis yang bisa menyebabkan tubuh manusia dan telah kami ulas dari beberapa jurnal penelitian. Di antaranya yaitu MDR-TB atau multi-drug resistant TB dan tuberkulosis meningitis. MDR-TB adalah jenis tuberkulosis yang kebal terhadap dua obat anti-tuberkulosis paling kuat yaitu isoniazid dan rifampicin. Sedangkan TB meningitis adalah suatu penyakit infeksi yang menyebabkan peradangan pada lapisan otak dan sumsum tulang belakang yang disebut meningen. Banyak penelitian yang sudah dilakukan untuk menangani kasus TB, salah satunya yaitu MDR-TB, yang sedang meluas di beberapa negara, terutama Indonesia. Penelitian saat ini menunjukkan prevalensi MDR-TB, merujuk pada tingkat sedang. Monoresistensi terhadap isoniazid terbilang tinggi. Hal ini dapat menunjukkan potensi ancaman tersembunyi untuk peningkatan MDR-TB. Secara tiba-tiba jika resisten terhadap rifampicin meningkat.
Hal ini yang patut diperhatikan sebagai ancaman juga adalah tingginya frekuensi Candida spp yang resisten terhadap azol dan mengisolasi kolonisasi saluran pernapasan pasien. MDR-TB, interaksi rifampicin dengan C. albicans ini menunjukkan hubungan paparan kronis terhadap rifampicin, obat utama untuk terapi tuberkulosis, dengan induksi resistensi azole. Meskipun demikian, penderita MDR-TB masih bisa melakukan tindakan pengobatan jangka panjang dengan memperhatikan beberapa faktor yang menunjang keberhasilan untuk sembuh, antara lain menjaga berat badan, usia penyembuhan, jenis kelamin, waktu konversi dahak, hasil tes BTA atau AFB, smear, adanya tindak lanjut penderita MDR-TB dengan infeksi HIV, penderita MDR-TB dengan penyakit ginjal kronis, dan lesi kavitas, serta ada atau tidaknya riwayat pengobatan TB sebelumnya. Kehadiran dari pendukung penyembuhan dan ketiadaan efek samping yang merugikan dari obat sangat menunjang penurunan kasus penghentian pengobatan bagi pasien yang memiliki riwayat terapi TB dan sedang menjalani pemulihan kembali. Sedangkan pada penelitian mengenai kasus TB meningitis, keragaman genetik strain TBM yang diisolasi dari penderita di beberapa negara menunjukkan ketidaksesuaian antara kultur gen expert, MTB atau RIF, LPI, dan MGIT 960, sehubung dengan resistensi rifampicin yang dapat menyebabkan kegagalan pengobatan atau relapse, ditambah lagi dengan adanya temuan bahwa pedoman IPC atau Infection Prevention and Control TB semakin buruk di beberapa rumah sakit, menjadi penghambat dan meningkatkan penyembuhan serta memperlambat diagnosis pasien TBM. Maka dari itu harus dibentuk sebuah komite untuk menjalankan fungsi pengarahan dan pengendalian agar pedoman ini menjadi efektif dan kasus mengenai penyakit TB tidak semakin bertambah. Mungkin itu sekian dari kelompok kami.